belajar, tapi sebelum belajar kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Bapak silakan. Ya, keras. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Absen ya. Ya. Sekarang ketua kelas. Siapa temannya yang tidak hadir pada saat ini? Ini Bu. Nih, berarti temannya hadir semua ya? Ya Bu. Ya, tidak ada yang tidak sekolah, semuanya masuk. Ibu ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Ya. Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sudah. Sudah siap? Sudah. Ya, kalau sudah siap, sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ya, semuanya untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih selamat. Sudah? Sekarang kita belajar tentang kerajaan Tarumanegara. Tapi sebelum kita memasuki kerajaan Tarumanegara, kita minggu kemarin sudah belajar tentang apa? Kerajaan Kutai. Masih ingat kerajaan Kutai? Masih ingat kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai? Masih. Coba, siapa raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai? Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Siapa? Raja Kudungga, Raja Aswawarman, dan Raja Mulawarman. Iya, ada Raja Kudungga, Raja Aswawarman, dan Raja Mulawarman.
Dari mana kita mengetahui bahwa adanya kerajaan, adanya raja pada kerajaan tadi ada nama? Prasasti. Siapa yang bisa katakan? Siapa yang bisa katakan? Aku Oh iya, bisa dikatakannya? ditandai dengan prasasti. Iya, ditandai dengan adanya bukti seperti prasasti, ya. Jadi kita untuk mendapatkan, untuk menghasilkan ilmu kita harus belajar. Jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas untuk membaca, jangan malas-malas untuk belajar. Galilah ilmu setinggi langit. Ya, galilah ilmu setinggi langit. Ya, berarti kita mulai dari sekarang harus belajar, harus menuntut ilmu. Inilah bekal kita pada masa yang akan datang. Kita masa depan. Ya, tuh. Sekarang kita belajar tentang kerajaan Tarumanegara, yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menganalisis kerajaan Tarumanegara, yang kedua menjelaskan kerajaan Tarumanegara, yang ketiga membuat laporan hasil diskusi, dan yang keempat kita melakukan diskusi kelompok, mempresentasikan hasil kerja diskusi. Ya. Sekarang kita bersama-sama untuk mengamati video yang Ibu tayangkan di depan. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kerajaan Tarumanegara mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu-India. Berdasarkan bukti sejarah, Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi sepanjang aliran Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara ditulis menggunakan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Dari 7 buah prasasti peninggalan Tarumanegara, 5 diantaranya ditemukan di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 lagi di Lebak, Banten. Berikut ini 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Ciaruten atau Prasasti Ciampea. Pada prasasti yang ditemukan di Sungai Ciaruten ini terdapat lukisan laba-laba serta telapak kaki Raja Purnawarman yang mengibaratkan kaki Dewa Wisnu. Berikut ini isi prasasti Ciaruten. Kedua, jejak telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu ini kepunyaan Raja Dunia yang gagah berani yang termasyhur Purnawarman, penguasa Tarumanegara. 2. Prasasti Jambu atau Prasasti Koleakan. Prasasti ini ditemukan di puncak Bukit Koleakan di perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah barat Bogor, Desa Pasir Hitung, Kecamatan Lewiliang. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta serta terdapat gambar telapak kaki yang isinya memuji pemerintahan Raja Purnawarman. Pada prasasti ini juga terukir sepasang telapak kaki dan diberi keterangan berbentuk puisi 2 baris. 3. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi dibuat sekitar 400 Masehi dan ditemukan di perkebunan kopi milik Jonathan Reed di Ciampea, Bogor. Pada prasasti ini terdapat gambar bekas tapak kaki gajah sang raja. Prasasti Kebun Kopi ini bertuliskan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta yang disertai dengan sepasang telapak kaki gajah Airawata kendaraan Dewa Indra. Prasasti berisi tentang keberhasilan Raja Purnawarman menaklukkan musuhnya dan memberi kesenangan serta perlindungan kepada yang luput kepadanya. 4. Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara. Prasasti Tugu dipadatkan pada sebuah batu bulat panjang dan isinya paling panjang di antara peninggalan yang lain. Isi prasasti Tugu menyatakan letak ibu kota kerajaan Tarumanegara dan menerangkan penggalian Sungai Cakrawala oleh Raja Diraja Guru dan penggalian saluran sungai yang bernama Kumati yang panjangnya 11 sampai 12 km oleh Purnawarman. Penggalian ini dimaksudkan untuk menghindari bencana alam berupa banjir dan kekeringan yang terjadi di musim kemarau. 5. Prasasti Cidangiang atau Prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di Lebak pinggir Sungai Cidangiang, Pandeglang, Banten. Isi prasasti Cidangiang berupa pujian kepada Purnawarman sebagai panji seluruh raja, keberanian, keagungan, dan kepemimpinan sesungguhnya dari seluruh raja dunia. 6. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh Henry Supermans pada 1864 di tepi Sungai Cisadane. Aksara yang tertulis pada prasasti Muara Cianten belum dapat dibaca. Di samping tulisan terdapat lukisan telapak kaki. Prasasti Pasir Awi. Prasasti yang dipahat pada batu alam ini juga ditemukan oleh Henry Supermans pada 1864. Namun, lokasinya berada di kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Prasasti Pasir Awi berpahatkan gambar dahan dengan ranting dan dedaunan serta buah-buahan dan aksara serta gambar sepasang telapak kaki. Sejarah kerajaan Tarumanegara dimulai ketika Maharesi dan Singawarman yang berasal dari India datang ke Nusantara. Latar belakang kedatangan Jaya Singawarman ke Nusantara adalah karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Raja Samudra dari Kerajaan Magadha. Selanjutnya, ia bertandang ke Kerajaan Salakanagara dan mendapatkan sambutan dari Raja Dewawarman ke-8. Kemudian, ia dinikahkan dengan salah satu putri Raja Dewawarman ke-8. Jaya Singawarman kemudian membuka wilayah yang diperkirakan terletak di sekitar Bekasi. Ia mendirikan kerajaan bernama Taruma pada 358 Masehi dan kini dikenal sebagai Tarumanegara atau Tarumanegara. Raja Jaya Singawarman bertahta selama 24 tahun 358 sampai 382 Masehi. Sepeninggalannya, tahta dilanjutkan oleh keturunannya. Diperkirakan kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja selama masanya. Adapun nama silsilah raja-raja tersebut adalah Jaya Singawarman 358 sampai 382 Masehi, Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi, Purnawarman 395 sampai 434 Masehi, dan Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Selain itu ada juga Indrawarman 455 sampai 515 Masehi, Candrawarman 515 sampai 535 Masehi, Suryawarman 535 sampai 561 Masehi, Kertawarman 561 sampai 628 Masehi, Sudawarman 628 sampai 639 Masehi, Harimangsawarman 639 sampai 640 Masehi, Raja Jayawarman 640 sampai 666 Masehi, serta Ligawarman 666 sampai 669 Masehi. Adapun masa kejayaan kerajaan Tarumanegara berhasil terjadi di masa kepemimpinan Raja Purnawarman. Dalam kepemimpinannya, ia juga dibantu oleh sang adik Cakrawarman sebagai panglima dan Nagawarman sebagai panglima laut.
Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Wisnu. Artinya mayoritas masyarakat di kerajaan Tarumanegara beragama Hindu. Namun ada juga yang beragama Buddha dan kepercayaan animisme. Dasar dari pendapat tersebut yang pemerintah Panian dalam bukunya berjudul Fakauci jelaskan bahwa pada tahun 414 Masehi di Kopi atau Jawa Dwipa, ia menjumpai sedikit masyarakat yang beragama Buddha, kebanyakan masyarakat beragama Hindu dan agama pokok animisme. Kerajaan Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan yang mengandalkan perekonomiannya dari pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari adanya pembangunan Sungai Candrabaga dan Pemati yang digunakan untuk saluran irigasi dan perdagangan, sebagaimana dibuktikan oleh prasasti. Beberapa komoditas perdagangan di kerajaan ini seperti perak, kulit penyu, dan gula badak. Satu, Arca Rajasari. Arca Rajasari termasuk arca tua yang tidak diketahui secara pasti lokasi ketemuannya yang asli. Namun, arca ini diperkirakan ditemukan di daerah Jakarta. Arca Rajasari menggambarkan tentang Raja Purnawarman yang memiliki sifat seperti Dewa Wisnu. Dua, Arca Wisnu Cidwayati. Arca yang berasal dari abad ke-7 dianggap dapat melengkapi prasasti-prasasti peninggalan Purnawarman. Hal ini membuktikan adanya aliran seni di Jawa Barat. Arca Wisnu Cidwayati mempunyai persamaan dengan arca yang ditemukan di Semenanjung Melayu, Siam, dan Kamboja. Selain itu, arca ini juga mempunyai persamaan dengan lambang seni Pallawa dari India Selatan. Tiga, Arca Wisnu Cidwayati II. Arca ini diyakini berusia sangat tua karena persamaan yang ditemukan dengan arca seni Pala pada abad ke-7 dan 8. Selain prasasti dan arca, terdapat kompleks percandingan batu jaya di Karawang, Jawa Barat yang diperkirakan peninggalan kerajaan Tarumanegara. Kompleks percandingan ini terletak di Desa Segara, Kecamatan Batu Jaya dan Desa Teluk, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Di kompleks ini terdapat sekitar 62 situs candi yang terletak di tengah-tengah sawah dan dekat permukiman penduduk. Pada 669 Masehi, Raja Ligawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat. Tata kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya, Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda, kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, yang bernama Pemati yang panjangnya 11-12 km oleh Purnawarman. Penggalian ini dimaksudkan untuk menghindari bencana alam berupa banjir dan kekeringan yang terjadi di musim kemarau. 5. Prasasti Cidantiang atau Prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di Lebak pinggir Sungai Cidantiang, Pandeglang, Banten. Isi prasasti Cidantiang berupa pujian kepada Purnawarman sebagai panji seluruh raja, keberanian, keagungan, dan kepergunaan sesungguhnya dari seluruh raja dunia. 6. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh Henry Supermans pada 1864 di tepi Sungai Cisadane. Aksara yang tertulis pada prasasti Muara Cianten belum dapat dibaca. Di samping tulisan terdapat lukisan telapak kaki. Prasasti Pasir Awi. Prasasti yang dipahat pada batu alam ini juga ditemukan oleh Henry Supermans pada 1864. Namun, lokasinya berada di kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Prasasti Pasir Awi berpahatkan gambar dahan dengan ranting dan dedaunan serta buah-buahan dan aksara serta gambar sepasang telapak kaki. Sejarah kerajaan Tarumanegara dimulai ketika Maharesi Singawarman yang berasal dari India datang ke Nusantara. Latar belakang kedatangan Jaya Singawarman ke Nusantara adalah karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Raja Samudra dari Kerajaan Magadha. Selanjutnya, ia bertandang ke Kerajaan Salakanagara dan mendapatkan sambutan dari Raja Dewawarman ke-8. Kemudian, ia dinikahkan dengan salah satu putri Raja Dewawarman ke-8. Jaya Singawarman kemudian membuka wilayah yang diperkirakan terletak di sekitar Bekasi. Ia mendirikan kerajaan bernama Taruma pada 358
Masehi dan kini dikenal sebagai Tarumanagara atau Tarumanegara. Raja Jaya Singawarman bertahta selama 24 tahun 358 sampai 382 Masehi. Sepeninggalannya, tahta dilanjutkan oleh keturunannya. Diperkirakan kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja selama masanya. Adapun nama silsilah raja-raja tersebut adalah Jaya Singawarman 358 sampai 382 Masehi, Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi, Purnawarman 395 sampai 434 Masehi, dan Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Selain itu ada juga Indrawarman 455 sampai 515 Masehi, Candrawarman 515 sampai 535 Masehi, Suryawarman 535 sampai 561 Masehi, Kertawarman 561 sampai 628 Masehi, Sudawarman 628 sampai 639 Masehi, Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi, Nagejayawarman 640 sampai 666 Masehi, serta Ligawarman 666 sampai 669 Masehi. Adapun masa kejayaan kerajaan Tarumanegara berhasil terjadi di masa kepemimpinan Raja Purnawarman. Dalam kepemimpinannya, ia juga dibantu oleh sang adik Cakrawarman sebagai panglima dan Nagawarman sebagai panglima laut. Purnawarman juga disebut-sebut sebagai seorang raja yang hebat, berarti kemudian ia selalu memerhatikan kepentingan rakyatnya. Hal itu tertulis dalam sebuah prasasti. Purnawarman membangun ibu kota kerajaan baru pada tahun 397 Masehi yang terletak di dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura, itulah pertama kalinya nama Sunda digunakan. Pada tahun 417 Masehi, Purnawarman memerintahkan penggalian Sungai Kumati dan Candrabraga sepanjang 6.112 tombak sekitar 11 km. Selesai penggalian, sang prabu mengadakan selamatan dengan menyediakan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Menurut prasasti itu, saluran tersebut dibuat untuk menghadapi bencana banjir dan melindungi petani. Dikerjakan secara gotong royong dan melibatkan seluruh rakyat dalam waktu 21 hari. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu bercorak Wisnu. Artinya mayoritas masyarakat di kerajaan Tarumanegara beragama Hindu. Namun ada juga yang beragama Buddha dan kepercayaan animisme. Dasar dari pendapat tersebut yang diberi namanya dalam bukunya berjudul Pakauci dijelaskan bahwa pada tahun 414 Masehi di Kopi atau Jawa Dwipa, ia menjumpai sedikit masyarakat yang beragama Buddha, kebanyakan masyarakat beragama Hindu dan agama pokok animisme. Kerajaan Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan yang mengandalkan perekonomiannya dari pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari adanya pembangunan Sungai Candrabraga dan Kumati yang digunakan untuk saluran irigasi dan juga perdagangan, sebagaimana dibuktikan oleh prasasti itu. Beberapa komoditas perdagangan di kerajaan ini seperti perak, kulit penyu, dan gula badak. Arca Rajasari. Arca Rajasari termasuk arca tua yang tidak diketahui secara pasti lokasi penemuannya yang asli. Namun, arca ini diperkirakan ditemukan di daerah Jakarta. Arca Rajasari menggambarkan tentang Raja Purnawarman yang memiliki sifat seperti Dewa Wisnu. 2. Arca Wisnu Cidwayani. Arca yang berasal dari abad ke-7 dianggap dapat melengkapi prasasti-prasasti peninggalan Purnawarman. Hal ini membuktikan adanya aliran seni di Jawa Barat. Arca Wisnu Cidwayani mempunyai persamaan dengan arca yang ditemukan di Semenanjung Melayu, Siam, dan Kamboja. Selain itu, arca ini juga mempunyai persamaan dengan langgam seni Pallawa dari India Selatan. 3. Arca Wisnu Cidwayani II. Arca ini diyakini berusia sangat tua karena persamaan yang ditemukan dengan arca seni Pala pada abad ke-7 dan 8. Selain prasasti dan arca, terdapat kompleks percandingan Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat yang diperkirakan peninggalan kerajaan Tarumanegara. Kompleks percandingan ini terletak di Desa Segara, Kecamatan Batu Jaya, dan Desa Teluk Buyut, Kecamatan Pakis Jaya.
Karawang. Di kompleks ini terdapat sekitar 62 situs candi yang terletak di tengah-tengah sawah dan dekat permukiman penduduk. Pada 669 Masehi, Raja Ligawaman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat, tata kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya, Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda, kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Sudah? Nah, tadi merupakan materi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Dan tentang kerajaan Tarumanegara. Tadi sudah dijelaskan di depan di video yang ada di depan yang ibu sayakan tadi tentang kerajaan Tarumanegara. Coba siapa yang bisa menjelaskan atau coba siapa yang bisa melakukan menjawab apa yang telah kamu dapatkan di video tadi? Siapa yang bisa mengatakan? Oh iya. Kita bisa mengetahui sejarah tentang kerajaan Tarumanegara, siapa saja raja yang pernah memerintah, kehidupan politiknya, ekonomi serta budaya dan kepercayaan kerajaan Tarumanegara. Dan kita bisa tahu dari mana sumber sejarah kerajaan Tarumanegara. Iya, pintar. Ya, itu yang didapatkan oleh temannya tentang kerajaan Tarumanegara. Siapa lagi yang bisa? Siapa yang bisa untuk menjawab tentang materi kita yang telah ditayangkan video tadi? Siapa yang bisa? Ayo. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Satu lagi. Cepat, cepat. Ya, cepat. Apa yang kamu dapatkan dari hasil tayangan video tentang kerajaan Tarumanegara? Saya dapat mengetahui 7 prasasti yang ada di kerajaan Tarumanegara dan tulisan Sanskerta yang ada dalam kerajaan Tarumanegara. Ya, pintar. Ya, itu yang didapatkan oleh temannya tentang kerajaan Tarumanegara, yaitu berdirinya kerajaan Tarumanegara, ya, prasasti dan yang memerintah kerajaan Tarumanegara. Ya, sekarang kita memasuki dengan materi tentang kerajaan Tarumanegara. Ya, kerajaan Tarumanegara ini berdiri di daerah Jawa Barat, yaitu di tepi sungai Citarum. Ya, jadi kerajaan Tarumanegara ini dia berdiri di tepi sungai Citarum, yaitu daerah Jawa Barat. Untuk mengetahui adanya raja, untuk mengetahui adanya suatu kerajaan itu dilihat dengan adanya sumber atau prasasti. Ya, prasasti yang kita dapatkan di daerah atau di kerajaan Tarumanegara ada beberapa prasasti. Yang pertama yaitu prasasti Tugu, yang kedua prasasti Kebukopi, yang ketiga prasasti Cianten, yang keempat prasasti Jambu, yang kelima prasasti Muara Cianten. Untuk mengetahui adanya raja yang memerintah kerajaan Tarumanegara itu dilihat dengan adanya prasasti Tugu. Ya, prasasti Tugu itu menceritakan bahwa kerajaan Tarumanegara ia selalu memperhatikan rakyatnya dalam bidang perekonomian. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena kerajaan Tarumanegara yang bernama Purnawarman dia melakukan memperluas aliran sungai yang disebut dengan Sungai Gomandi. Sungai yang ada di daerah Jawa Barat
ya, itu disebut dengan Sungai Gomati, itu diperluas dan diperpanjang oleh Raja Purnawarman karena dia ingin mensejahterakan kehidupan rakyat dalam bidang irigasi. Ya, mengapa dia melakukan memperluas, memperpanjang supaya tidak terjadinya suatu kebanjiran dalam bidang pertanian untuk menghindari banjir, ya, supaya masyarakatnya tidak akan mengalami suatu kegagalan dalam panen. Itu yang dilakukan oleh Raja Purnawarman pada Kerajaan Tarumanegara, ya. Apalagi yang kita ketahui yaitu prasasti kebun kopi. Apa isi prasasti kebun kopi? Yaitu terdapatnya Bentuk puisi dua telapak kaki gajah sama dengan telapak kaki Dewa Airawa. Ya, bahwa adanya raja, adanya kerajaan, apa yang telah terjadi pada suatu masyarakat itu kita lihat dari adanya prasasti, ya. Raja Purnawarman dia terkenal sebagai raja yang bijaksana, raja yang perkasa, yaitu raja yang selalu memperhatikan kehidupan rakyatnya, ya. Itu dilihat dari mana? Karena dia sudah melakukan dalam bidang irigasi, ya. Bagaimana kehidupan masyarakat pada Kerajaan Tarumanegara? Yaitu melakukan satu pertanian, kehidupan masyarakatnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan. Ya, itu yang ada dalam Kerajaan Tarumanegara. Sekarang kita akan membahas atau mendeskripsikan tentang Kerajaan Tarumanegara berdasarkan kelompok masing-masing. Sekarang Ibu bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok, ya. Sekarang bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Sekarang bentuklah kelompoknya masing-masing. Ya, sudah bentuk kelompoknya. Ibu bagikan ini adalah tugas yang harus kamu lakukan, yang harus kamu selesaikan. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Bisa untuk melakukan diskusi kelompok selama 10 menit dalam mendeskripsikan Kerajaan Tarumanegara, menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Bisa? Sudah? Sekarang untuk mendapatkan informasi, untuk bisa menganalisis, sekarang kamu bisa buka buku dan buka HP, ya. Tapi HP yang kamu buka, yang kamu gunakan ini yaitu untuk mencari materi, bukan untuk kamu lakukan dan tidak. Sekarang silakan bekerja untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Bisa?
Oh ini jawabannya. Oh ini jawabannya. Ya. Sudah?
Waktunya sudah 10 menit, sudah selesai. Sekarang kita untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Karena tadi sudah ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Ya, sekarang yang maju untuk mempresentasikan tentang Kerajaan Tarumanegara yaitu Ibu Ambil dengan kelompok 2. Yuk, maju. Sekarang silakan kelompok 2 maju. Ada yang mau taruhnya? Sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang Kerajaan Tarumanegara. Silakan kelompok 2. Sebelum kami memulai, kami ada patun. Ada timur, ada selatan. Ada barat, ada utara. Assalamualaikum kami ucapkan. Selamat semua. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang Kerajaan Tarumanegara. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya Elsi Veronica sebagai pembawa materi atau penjawab dari pertanyaan-pertanyaan kaum teman-teman Safira Ujana Dewi dan Reni Dwi Mediara. Dan materi akan disampaikan oleh Safira Ujana Dewi. Kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang telah didiskusikan oleh kelompok kami tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat. Diperkirakan berdiri kurang lebih abad ke-5 Masehi. Raja yang memerintah pada saat itu adalah Gunawarman. Ia memeluk agama Hindu dan penyembah Dewa Wisnu. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara berdasarkan tempat penemuannya antara lain 1. Prasasti Ciaruteon atau Ciampea ditemukan di tepi sungai Ciaruteon, Bogor, dekat muaranya dengan Cisadane. Prasasti Pasir Jambu atau Holeaka ditemukan di daerah perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah barat Bogor. 3. Prasasti Kebun Kopi terletak di Kampung Muara Hilir, Cibunggulang, Bogor. 4. Prasasti Pasir Awi terletak di Muara Cianten. 5. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. 6. Prasasti Cidanghiang atau Prasasti Lebak ditemukan
ditemukan di tepi sungai Cidanggiang, Kecamatan Nunjuk, Lebak, Banten. Kehidupan ekonomi di kerajaan Tarumanegara didasarkan pada pertanian dan perdagangan. Kehidupan politik di negara Tarumanegara di kerajaan Tarumanegara ditandai oleh kekuasaan absolut raja sebagai penguasa tertinggi. Raja memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, mengadili perkara, memungut pajak, mengatur pemerintahan, dan memimpin perang. Baiklah, itu adalah materi yang telah dibahas oleh kelompok. Terima kasih. Baik, kami akan memberikan sesi tanya jawab, bukan sesi curhatan. Karena kami akan memberi jawaban asli, bukan hanya halusinasi. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Mukti. Saya perwakilan dari kelompok 3-4 akan runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Apa penyebab runtuhnya? Baik, izin. Kelompok lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nova Sardan Yuda, perwakilan dari kelompok 4. Ini bertanya, pertanyaan apa yang dianut oleh kerajaan Tarumanegara? Kelompok 4. Ada lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, silakan. Kenalkan, nama saya Tika Kinaya dari kelompok 5. Coba jelaskan tentang prasasti yang ada lagi yang ingin bertanya? Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Itu dari pertanyaan kelompok 3, penyebab runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Penyebab runtuhnya kerajaan Tarumanegara itu berasal dari perpecahan internal di dalam pemerintahan Raja Kertawarma, karena dia kembali ke kerajaan asalnya, yaitu Kerajaan Sunda.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu atau Jakarta. Prasasti ini merupakan prasasti terpanjang dari semua prasasti peninggalan Raja Purnawarman. Prasasti ini berbentuk puisi manuskrip. Tulisannya diperankan pada sebuah batu bulat panjang secara mengikat. Baik, sudah cukup. Karena kami tadi sudah memulai, maka kami akan mengakhiri dengan satu lagi. Burung beo, burung cendrawasih yang ada di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sekarang Ibu Amir dengan kelompok 1. Sekarang kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke Pak. Sekarang silakan kelompok 1 untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rima SPD sebagai guru sejarah kita. Ya, langsung saja, sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu biar kenal. Ada pepatah mengatakan kenal maka saya, jadi kita kenalan supaya makin saya. Perkenalkan nama saya Sultan Aziz dan rekan saya Sandy Ananda. Perkenalkan nama saya Marsa Amelia Patesa. Dan perkenalkan nama saya Hernia Manjira Pratiwi. Oke, langsung saja. Setelah tadi sedikit perkenalan dari kami, langsung saja kita membahas materi. Pembahasan pertama saya serahkan kepada Ananda Marsha, kepada beliau yang dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah kami diskusikan tentang kerajaan Tarumanegara. Di sini kami telah menganalisis tentang lokasi dan sumber sejarah kerajaan Tarumanegara. Lokasi kerajaan Tarumanegara ini terletak di Sungai Citarum, Jawa Barat. Sejarah dari kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti itu yaitu prasasti Kebun Kopi, prasasti Tugu, prasasti Cidang, prasasti Ciarteu, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Jagung. Yang kedua, di sini kami menganalisis keadaan masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Pada zaman kerajaan Tarumanegara, kehidupan ekonomi masyarakat cenderung didasarkan pada pertanian dan perdagangan. Dan yang ketiga, kami menganalisis keadaan masyarakat dalam kehidupan politik. Keadaan masyarakat dalam kehidupan politik dapat mempengaruhi keadaan. Yang pertama, partisipasi politik, kedua, ketidakpuasan politik, ketiga, polarisasi politik, keempat, kebangsaan, berserikat dan berkumpul. Baik, yang keempat, di sini kami menganalisis tentang masa kejayaan kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan kerajaan Tarumanegara dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, perdagangan dan ekonomi. Yang kedua, kebudayaan dan alam. Yang ketiga, politik dan pemerintahan. Yang keempat, arsitektur dan seni. Dan yang kelima, hubungan internasional. Yang kelima, kami menganalisis tentang keruntuhan kerajaan Tarumanegara.
Kerutuan kerajaan Tarumanegara pada abad ke-7 Masehi bisa dijelaskan dengan beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor serangan dan penaklukan. Yang kedua, perubahan politik dan sosial. Yang ketiga, perubahan agama dan budaya. Yang keempat, krisis ekonomi. Yang kelima, bencana alam. Dan yang keenam, tekanan dari kerajaan lain. Itulah tadi pembahasan materi dari Ananda Marsha. Seperti biasa, setiap ada presentasi pasti ada sesi tanya jawab. Kami membutuhkan 2 pertanyaan dari masing-masing kelompok. Kami persilahkan. Oke, silakan kelompok LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Veronica. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, tolong sebutkan 3 raja yang pernah memerintah di kerajaan Tarumanegara selain Purnawarman. Oke, terima kasih kepada Ananda LC. Ada lagi satu kali lagi pertanyaan. Baik. Oke, silakan. Saya Priya Putri dari kelompok 4. Apa isi dari prasasti kebun kopi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Esi Veronica. Soalnya, sebutkan 3 raja selain Purnawarman, yaitu Chandra Warman, Wisnuwarman, dan Indrawarman. Dan saya akan memberi jawaban dari kelompok 4. Apa isi dari prasasti kebun kopi? Dalam prasasti kebun kopi terdapat gambar tampakan gajah yang disamakan dengan gajah Airawata atau gajah kendaraan Dewa Wisnu. Sayangnya sebagian isi prasasti ini tidak terbaca. Sudah. Sudah paham? Mungkin itulah tadi yang bisa kami sampaikan. Atau untuk lebih mau bertanya? Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih. Itulah dari presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tenang, tenang. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya, yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kelompok 2 dan kelompok 1. Ya, apakah semua sudah jelas tentang materi tentang Tarumanegara? Ya, kita lihat dari video tadi, tayangan video tadi, bahwa kerajaan Tarumanegara itu dipimpin oleh Raja Purnawarman, karena Raja Purnawarman itu merupakan raja yang bijaksana, raja yang memperhatikan kehidupan rakyat dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan maupun perikanan. Ya, itu yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ya, pada saat Raja Purnawarman itu juga melakukan, ya, memperluas daerah kerajaan Tarumanegara, yaitu memperpanjang sungai yang disebut Sungai Komati, ya, diperpanjangkan sepanjang 12 km, ya, dan dilebarkannya
suatu kebanjiran. Untuk mengetahui bahwa Raja Punawarman telah melakukan perluasan itu, perluasan Sungai Kemati itu dilihat dari prasasti Tugu. Ya, di prasasti Tugu itu ada tulisan yang berhuruf Malawa dan berbahasa Sanskerta. Ya, supaya kita bisa membaca tulisan-tulisan yang ada dalam prasasti itu, adanya tulisan yang berbahasa Sanskerta dan huruf Malawa. Itulah yang menyatakan bahwa raja yang telah memerintah suatu kerajaan yang dapat mengetahui tentang kehidupan ya, adanya raja, adanya pemerintahan itu dilihat dari prasasti. Ya, seperti prasasti Kerajaan Tarumanegara. Ya, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Ada. Apa? Ya. Bertanya, bagaimana perekonomian pada saat Kerajaan Tarumanegara? Pada Kerajaan Tarumanegara sistem perekonomian itu sangat baik, ya, apalagi dalam bidang pertanian. Karena Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Punawarman, Punawarman itu sangat memperhatikan dalam bidang perekonomian, ya, supaya masyarakat mendapatkan suatu kesejahteraan dalam bidang perekonomian. Itu yang dilakukan oleh Raja Punawarman pada saat memerintah Kerajaan Tarumanegara. Ya. Sekarang untuk mengetahui adanya suatu sumber itu dilihat dari prasasti. Terdiri berapa prasasti? Ada prasasti Tugu, prasasti kopi, prasasti apa lagi? Muaras ya. Ya, itu yang menyatakan suatu yang ada di Kerajaan Tarumanegara. Ya. Sekarang sudah jelas tentang Kerajaan Tarumanegara. Sekarang itu minta hasil diskusinya tadi. Sudah? Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing dan rapikan buku. Sekarang kita sama-sama untuk menyimpulkan hasil diskusi kelompok yang telah presentasikan kawan-kawannya di depan tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang Kerajaan Tarumanegara tadi? Ya. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah Tarumanegara yang diperkirakan berdiri sejak abad 5 sesama dengan Kutai. Tarumanegara terletak di wilayah Jawa Barat. Yang kedua, siapa yang bisa? Ya, Dari hasil belajar kita hari ini tentang materi Kerajaan Tarumanegara, kita bisa mengetahui tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara, tentang kehidupan di Kerajaan Tarumanegara, dan raja siapa saja yang pernah memerintah, kemudian peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang berupa prasasti dan angka. ya, terima kasih. Ya, terima kasih telah dapat menyimpulkan. Berarti kamu sudah jelas tentang Kerajaan Tarumanegara. Nah, disimpulkan oleh temannya tadi.
tepi Sungai Citarum di daerah Jawa Barat. Kami ada raja pengalaman yang pernah memerintah itu dilihat dari prasasti, yaitu prasasti kopi kebun kopi, prasasti bumbu, prasasti jamuan, hasil kawi, dan prasasti lebah. Ya, itu yang mengetahui tentang kerajaan Taruman Negara. Ya, dalam sistem perekonomi kerajaan Taruman Negara itu dilihat dari pertanian dan perdagangan. Ya, dari sistem perekonomian yang kita dapatkan di kerajaan Taruman Negara itu dilihat dari sisi pertanian dan perdagangan. Ya, terima kasih. Sisi pertanian itu dia melakukan suatu bercocok tanam. Ya, kalau perdagangan dia menjual perak, kulit, penyu, itu yang mereka jual dengan negara-negara luar seperti negara Cina. Ya, mungkin itu saja tentang kerajaan Taruman Negara. Sekarang kita melakukan post test. Untuk soal tesnya sudah ibu tahukan di grup kelas masing-masing. Sekarang buka HP, buka soal, kerjakan soal post test. Ya, ibu kasih waktu 5 menit. Ya, mulai dari sekarang kerjakan soal tanpa kerjasama. Bukunya tutup, tidak ada yang buku tutup. Sekarang kerjakan
Ya, Bu. Nama Isnadi, terima kasih. Esti sudah menjawab. Lupia sudah menjawab. Hafizah sudah menjawab. Alhamdulillah ya, dapat apa tuh jawabannya, hasil kerjanya sudah sangat memuaskan. Ya, sudah selesai? Sudah. Sekarang bagaimana dengan pelajaran kita hari ini? Bagaimana? Yang sebelah sana bagaimana pelajaran kita tentang kerajaan Tarumanegara pada tahun ini? Alhamdulillah. Bagaimana tentang materi yang Ibu tayangkan di video tadi, sudah jelas? Alhamdulillah, berarti sudah mengerti dan sudah jelas tentang kerajaan Tarumanegara. Ya. Untuk pelajaran yang akan kita lakukan, yaitu yang akan kita bahas pada minggu depan, yaitu tentang kerajaan Sriwijaya. Ya. Untuk tugas kamu di rumah yaitu mempresentasikan atau membuat resume tentang kerajaan Tarumanegara. Sekarang Ibu kasih tugas untuk pelajaran yang akan datang minggu depan, kamu membuat resume tentang kerajaan Sriwijaya. Ya, berarti masing-masing kamu tulis dan kamu catat di buku catatan masing-masing. Ya, itu merupakan tugas. Ya, merupakan tugas di rumah membuat semua kerajaan Tarumanegara di buku catatan masing-masing. Ya. Ya. Sekarang Ibu akhiri pelajaran ini dengan membaca doa. Ketua kelas pimpin doanya. Ya, Bukan, untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar hari baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.